Iya. Ya benar saya jelmaan Rafathar. Cuman kurang adukan aja dikit. Perkenalkan nama saya Marcel dan kenapa ada yang nggak percaya kalau nama saya Marcel? Nggak apa-apa udah terima aja dulu ya. Saya juga pengen cerita sedikit semuanya yang ada di sini. Kalau misalkan kita memiliki nama yang bagus, tapi keadaan muka tidak mendukung, jujur itu susah banget loh bener. Banyak banget orang yang gak percaya kalau nama gue nih Marcel gitu. Kayak waktu itu gue disamperin kan sama SPG rokok, biasa nawarin rokok. Misi mas, minat dengan rokoknya? Oh enggak mbak, mohon maaf saya enggak ngerokok. Oh dia mas, saya boleh minta datanya aja gak mas buat pekerjaan saya? Ya udah boleh mbak. Mohon maaf mas, namanya siapa ya? Marcel mbak. Mas tolong mas, saya lagi kerja mas, jangan bercanda mas. Beneran mbak nama saya Marcel? Oh yaudah saya boleh lihat KTP-nya? Gua kasih dong KTP gue ya kan. Pas lihat KTP gue, waduh mas, pinter juga ngeditnya katanya. Serba salah gitu kayaknya. Dan sejujurnya gue takut banget gitu ketika pertama kali gue masuk ke sini. Gue karena pernah ada trauma kalau ngelihat orang yang pakai seragam terus badannya tegak. Gara-gara dulu gue pernah digebugin sama orang kayak gitu. Iya gue digebugin gara-gara disangka maling. Kalian di sini pernah gak sih mengalami permainan polisi maling gitu, pernah gak sih? Pernah ya? Itu gue mainin, dari dulu sampai sekarang gue kalau main polisi maling itu tetap gue jadi malingnya lu bener. Meskipun gue menang sweet gue tetap jadi maling gitu. Entah kenapa gitu, apa salahnya gitu kayaknya. Kayak what's wrong with me gitu kayak ya. Dan yang bikin gue trauma adalah permainan polisi maling ini buat yang belum tahu, itu ketika polisinya ketemu sama maling, itu pasti langsung teriak kan, maling, maling, maling. Ya kan, otomatis sebagai maling lari. Waktu itu gue lari bro, ya Allah gue lari. Dalam hati gue, ini gue main cuma 3 orang dalam hati gue. Pas gue nengok ke belakang, Allah Akbar. 30 orang gue dikejar. 30 orang gimana? Dan saat itu juga lah saya digebukin. Digebukin pulang-pulang bonyok. Ditanya sama orang, saya kenapa muka lu bonyok? Habis dipukulin lu? Enggak, operasi plastik gua. Iya biar viral ya. Emang ada aja kelakuan ibu-ibu emang. Dan biasanya kalau misalkan maling udah ketangkep nih, mau ngelakuin apa aja dan melakukan apapun yang ditanya sama orang-orang itu pasti tetap salah. Misalkan tanyakan, barang dari mana? Dari mana barang? Dari mana barang? Jawab pertanyaan gue, jawab giliran pengen jawab, berani jawab lu, kan lu yang nanya. Itu kayak serba salah gitu. Apalagi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba datang terus mukul gue, waduh. Pak kenapa pak, bapak ada masalah? Enggak, saya ada istri saya ini kayak begini nih. Gara-gara masalah sama istri ini dia dibukulin, gila. Dan jujur gue ini berasal dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sini ada anak Priok? Oh nggak ada ya? Oh ada sendiri? Mantap, oke. Mantap, anak Priok. Bau rantai kapal pasti ya. Gak apa-apa bang, santai. Ini buat yang belum tahu teman-teman semuanya. Gue ini dari Priok dan jujur gue berasal dari keluarga yang miskin dulu. Karena stand up kehidupan gue berubah teman-teman, kehidupan gue berubah. Gara-gara stand up gue akhirnya bisa ngerasain main sinetron kemarin. Ada yang pernah nonton sinetron gue? Oke gak apa-apa, santai. Apa? Ya karena stand up kehidupan gue berubah gitu. Gue bisa main sinetron. Dan yang sebelumnya nih, gue kalau misalkan dipanggil teman-teman gue nih. Dipanggil gitu kan sebelum main sinetron. Sel, gue cuma nengok doang tuh. Sekarang gue setelah kelar main sinetron, kalau dipanggil temen gue, Sel, kedengeran di kuping tuh, cut, begitu. Udah kehidupan gue syuting banget gitu. Dan gue sekarang udah banyak banget baca gitu sekarang. Kayak kemarin tuh gue baca bahwa ternyata Indonesia tuh lagi banyak banget bencana dan juga musibah teman-teman. Jujur gue prihatin banget tentang hal ini. Tapi yang bikin gue senang adalah gue membaca artikel bahwa ada kesayangan gue, my baby honey,
Awkarin datang ke Palu untuk menjadi relawan. Tepuk tangan dulu untuk Awkarin. Iya. Awkarin coy, gila keren banget itu. Awkarin dia meluangkan waktunya meninggalkan Jakarta menuju Palu. Dan juga meninggalkan kudanya. Wih. Mantep bro. Iya, bener gak? Tapi di sisi lain gue baca juga berita bahwa ternyata sebelum bencana yang di Palu kan ada juga bencana yang menimpa Lombok. Tapi gue baca ada artikel bahwa ada DPRD yang korupsi dana bantuan bencana Lombok. Gila menurut gue sadis banget gitu, bener gak sih? Sadis gitu. Ketika teman-teman kita mendapatkan musibah tapi haknya tetap aja direnggut gitu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Gue pengennya nih, orang-orang yang korupsi seperti ini itu kena azab kayak azab di sinetron, tau gak lu? Iya, tau ya? Azab sinetron yang judulnya tuh tukang tahu bulat dikubur dadakan. Tau ya? Terus ada lagi judul mandor kejam dikubur dicor-coran. Dan kuburannya tertimpa meteor, tau ya? Gitu. Gue pengen tuh orang korupsi kayak begini tuh terkena azab juga. Jadi nanti akan ada azab di sinetron kan judulnya. Akibat mengkorupsi dana bantuan bencana alam Lombok, koruptor ini mati tertimbun mie instan. Jadi pas ditanya malaikat gak bisa jawab, gara-gara kebanyakan micin. Selamat siang, nama saya Marcel.